seni. Alun-alun Paseban Bolo, daerah Kota Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Ini lagi acara apa jenenge delok bayi karo bosku bos kacang ini. Jalan-jalan di daerah Bantul, Yogyakarta Bolo ini weekendan. Masih bersama Mbak Gonja Repo sama Pri di arep nenggone Blok Jandu. Aduh jalurnya salah, melawan arus sampai balik. Alun-alun Paseban Bantul Yogyakarta Bolo. Iki arep golek sangu nggih mulih oleh-oleh dari khas Jogja. Yo tapi daerah Bantul tapi khas Jogja masih para malmingan di sini. Selama kurun waktu 5 tahun sekitar 1825 sampai 1830. Oke, ini saya ada di depan pintu masuk Basarong. Nah, Bolo penampakannya. Ini penampakannya Basarong. Oke, Bolo. Ayo kita langsung masuk aja ke sana. Gak suwi-suwi. Ada di sana. Tempat sejarah dari Pangeran Diponegoro jadi Bantul Yogyakarta ini ting ke arah. Kita lanjutkan lagi Bolo.
Sorong buat pindah sebagai tempat membuat strateginya Mangati Bojonegoro untuk melawan pihak Belanda di Perang Jawa akhir abad 18 awal abad 19. Kita masuk. Sekitar sini dipercaya dulu sebagai tempat Bojonegoro membuat strategi untuk perlawanan terhadap pihak Belanda di Perang Jawa. Mungkin masih sisa. Masih di kawasan Basarang. Luas. Ini mungkin dulu pasukan wanita Mangati Bojonegoro. Masih dengan saya Bapak Rapot ini. Kita naik lagi pun mau ke Buah Mana. Mungkin itu buat dulu pasukan pertama ya kok belum kebakaran, dan gua ini sangat strategis dulu di eranya karena pihak Belanda sangat sulit sekali menemukan tempat ini dulu. Oh ternyata sudah putus. Ini jalurnya dulu, ini ada jalur dulu ke sana, tapi sudah putus ya, kita kembali lagi aja. Nah, kita sambung lagi tentang beliau itu. Dia adalah salah satu pahlawan nasional yang hidup di sekitar awal abad ke-19. Ini memerangi Belanda sekitar 5 tahun dulu. Perjuangan beliau sangat luar biasa sekali, pokoknya TOP top. Kita masuk aja dulu. Ini sangat adem. Mungkin dulu di sini para pasukan laskar yang putri yang cewek-cewek apa ini? Putra putri batasan. Ini karena masih luas. Oke, udah lanjut deh. Oke, putri dulu. Makan
penghasil luas sekali arah-arah ini sangat istimewa. Mungkin jajaran buah sangat tenang sekali. Gula Kakung buat para untuk juga lalu apa bukan lupa salah ini batu mungkin Pangeran Diponegoro dulu pernah di sini bermain namanya Gua Kakung. Habis seperti gua putih daerah Gresik namanya dulu di eranya Kanjeng Sunan Kalijogo. Assalamualaikum. Panjangnya kurang lebih sekitar 30 meteran. Sudah ada pirang-pirang. Ini tahun 2 tahun seperti batu Doni dan relief ya mungkin ini sejak sebelum sudah bersahabat di era kerajaan Mataram juga kan boleh sudah haus. Seperti gua Shalom Makanya panjang sekali. Nanti habis itu turun kira-kira masih banyak beliau bertirakat tawa sedikit karo kita kemudian banyak beliau ini khususnya ada juga cuma ada aslinya banyak tapi karena perkembangan zaman terus ya akhirnya keduanya ada yang ketutup. Ini yang anu ya Gua sama nah ini dan juga bonus menawarkan sumber Selarong. Jadi apakah kita semua ini lagi karena dulu maka seperti sama pasukannya mungkin mandi atau bersudi. Ini biasanya kalau orang Jawa Barat nyebutnya curug Selarongan daerah Selarongan airnya sangat seperti lanjut di bawah di nomor Grojogan daerah Lengkong ini dulu penampakannya.
sekali. Seperti tretes ini namanya. Ya tingginya lumayan, tinggi sekitar 50 meter, merambat dari atas bukit. Ini penampakannya. Nah, itu sangat seru sekali. Biasanya saya kalau anak ini kudu bagus. Ini sih juga ada bidadari boleh ini. Jadinya lagi mandi tapi nggak kelihatan. Ini area Gua Selarong. Indah sekali betul. Kawasannya tempat dari Pangeran Diponegoro bersama pasukannya merencanakan dalam perang Jawa. Gua Putri dan Gua Katuk. Nah, kita mau ke salah satu, kita turun di sumber Selarong. Nah, ini air, sumber air ini sor. Ini buat di pengunjung lereng. Oke. Setelah itu, nah waktu masih panjang, kita tetap aja. Jadi, ada di daerah Selarong. Licin sekali, hati-hati bekas hujan. Ini dulu, ini penampakan sumbernya masih di kawasan Gua Selarong, daerah Bantul, Yogyakarta. Ini masih terus. Nah ini dulu menamakan Sendang Selarong. Ini mungkin ini dulu buat Pangeran Diponegoro dan pasukannya mandi dan suci. Ini curugnya, indah sekali dulu. Bagus sekali. Inilah. Nah, penampakan dari Curug Selarong, daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Bolo. Ini masih di kawasan Gua Selarong. Dan di area ini ada aslinya buahnya masih banyak, tapi ya karena mungkin zaman akhirnya ya mungkin longsor atau kenapa, cuma ada dua yang masih bisa kita temui, yaitu Gua Kakung sama Gua Putri. Kalau Kakung kan identik dengan cowok atau orang tua, mungkin itu buat para sesepuh bini sepuh yang dulu membantu Pangeran Diponegoro untuk membuat strategi untuk memerangi Belanda di era perang Jawa. Dan itu perang Jawa itu juga merugikan Belanda sekitar kurang lebih sekitar 500.000 gulden. Kalau sekarang ya mungkin triliunan dulu nilainya, karena perang yang paling lama dan paling seru sekali itu. Wah, saya daerah Selarong. Dan sebelum pulang saya menyempatkan jalan di sini. Semoga wis dan bukan barokah lah. Video Sendang mungkin ya dulu tempat Pangeran Diponegoro mandi, masih alami, masih bagus. Pokoknya kak setelah dimanapun Pangeran
Dan selain di sini juga masih banyak belum tempat sejarahnya, masuk Gua Belubis masih jarang masuk, tapi ya karena waktunya mepet ya saya sowan ini sing boleh itu kan sak jalur lah, jalur mulih. Jadi sedikit cerita dari Pangeran Diponegoro, karena beliau itu aslinya itu sejarahnya beliau adalah salah satu raja Jawa yang paling sekali di seluruh Nusantara. Dan beliau itu kan dijadikan raja di kerajaan Kata Jogja. Tapi beliau menolak. Akhirnya beliau perang melawan Belanda hingga 5 tahun dan akhirnya diasingkan. Karena kalau dikan Belanda akhirnya beliau ketangkap. Aslinya kalau pihak Pangeran Diponegoro tidak bisa melawan kebijakan mereka, insya Allah pasti kita menang. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin sudah takdir dari Gusti Kang Akar dan Jagat. Jadi kita sebagai generasi penerusnya bisa meneruskan perjuangan beliau dan para pengikutnya. Pengikutnya banyak selain di sini, di Jawa Timur juga ada peninggalannya pengikutnya Diponegoro, namanya Laskar Diponegoro. Biasanya itu cirinya kalau laskarnya itu ada pohon sawo ketik, biasanya masih gunungan masih sedulur atau jadi laskar. Oke, sekian sedikit cerita dari Larong, Gua Pertapaan, juga membuat strategi beliau untuk memerangi Belanda selama 5 tahun, sekitar mulai tahun 1825 sampai 1830. Ya, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, dan ikuti terus petualangan saya di area situs dan makam seluruh Nusantara. Sekian, terima kasih. Happy holiday dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Kedumadi. Ciao. Saya besok, banyak tapi gue nek korban orang.